Selamat malam teman-teman semua. Dari Fire Community, senang sekali saya bisa ketemu lagi ke sini. Ini kedua kalinya saya di sini kayaknya ya. Dan sebelumnya saya minta maaf dulu kalau misalnya nanti saya ini baru negatif COVID ya teman-teman ya, baru semingguan. Jadi ya saya masih kalau misalnya agak batuk-batuk dikit mohon dimaafkan. Ini batuknya agak lama. Saya minta maaf. Tapi saya berharap suara saya jelas. Nah, tapi sebelumnya saya harus minta tolong kasih applause dulu buat tim Praise and Worship dari Fire Community. Kalian bagus sekali. You've done a great job. Kalian keren. Saya menikmati sekali tadi pujian penyembahannya, dan saya tidak selalu menikmati pujian penyembahan di banyak tempat ya. Tapi bahkan istri saya tadi di seberang saya jadi bilang, oh ini asik nih di sini. Wow. Dan dia jarang muji. Jadi saya bersyukur, terima kasih atas dedikasinya teman-teman dari tim PW. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngurusin broadcast semua. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah satu tim, amin. Satu tim yang akan bisa dipakai Tuhan bersama-sama. So, sukses buat semuanya. Dan hari ini saya dikasih tema yang sangat powerful dari Pastor Eliada. Saya akan membagikan tentang pernikahan. Saya nggak tahu ada berapa di antara teman-teman yang sudah menikah, belum menikah, atau lagi dalam tahap tersakiti, saya juga nggak tahu. Saya yakin kita semua ini punya lagi dari musim-musim berbeda-beda. Pertama saya mau kasih tahu, saya bukan ahli, saya hanya praktisi, karena kebetulan saya sudah menikah, dan apa yang saya dapatkan dari perjalanan saya, apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan, apa yang saya hidupin, ini yang saya bagikan ke teman-teman. Teman-teman, saya nggak tahu kamu di musim mana. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang takut married. Ada di antara kalian semua yang mungkin trauma sama married. Karena mungkin keluarga kalian tuh nggak baik. Mungkin atau bahkan beberapa di antara kalian punya cara melihat pernikahan dari sudut pandang yang destruktif. Sehingga bahkan beberapa di antara kalian mikir, buat apa sih pernikahan? Kok buat nyakitin doang? Sementara apa yang kamu lihat mungkin sejauh ini cuma pernikahan tuh kayak nyakitin doang. Mungkin kamu sudah pernah lihat orang tua berantem dan sebagainya. Nah, sebenarnya teman-teman, saya rasa, kalau jujur saya bisa mengerti teman-teman. Karena saya harus jujur, sebelum saya menikah, saya juga bukan seorang husband material atau marriage material. Saya dan istri saya, kami berdua sama-sama bukan marriage material. Kami takut menikah, kami bahkan nggak kepikiran menikah. Jadi kami juga mengerti struggle yang teman-teman alami. Saya ingat bahkan sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya mikir apa saya akan menikah ya. Saya sempat mikir apa gue selibat aja ya, karena kayaknya nikah tuh repot, nikah itu nyebelin, maksudnya kayak kalau ntar hidup saya penuh drama dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan memberikan saya kasih karunia untuk saya bisa menikah, dan dengan campuran grace of God dan pengertian kami pelajari, maka sampai detik ini kami masih bisa menjalani pernikahan kami dengan baik dengan istri saya. Nah, jujur pada waktu saya bagi ini saya sempat minder. Kenapa? Karena banyak orang-orang sebenarnya lebih lama pernikahannya dari kami sebenarnya. Tapi pada waktu saya merenungkan, saya berdoa untuk tema yang mau saya bagikan, Roh Kudus juga kasih sebuah penghiburan bahwa kadang memang yang kadang memang yang dibutuhkan untuk berbicara bukan orang yang sudah 60 langkah di depan, ya udah menikah 50 tahun gitu. Itu tuh kan kayak kita udah terlalu jauh gitu kan. Tapi kadang yang dibutuhkan untuk membantu orang-orang adalah yang 1 atau 2 langkah di depan. Dan maka dari itu saya berdasarkan apa yang saya bukan orang yang sudah jauh di depan teman-teman dan sudah jauh, saya pun masih belajar, kami juga masih belajar, tetapi apa yang saya pelajari selama langkah-langkah bersama dengan Tuhan dan istri saya, itu yang akan saya bagikan, dan saya akan membagikan beberapa pemikiran dari firman Tuhan yang saya harap begitu teman-teman selesai keluar dari kelas ini atau dari pelajaran ini, teman-teman bisa melihat pernikahan dari sudut pandang yang berbeda. So, saya yakin teman-teman semua siap. Mari kita berdoa dulu. Bapa, hamba-Mu akan berbicara. Kau hadir di sini. Biarlah hari ini anak-anak-Mu yang terluka, biarlah Kau balik. Biarlah hari ini anak-anak-Mu yang sedikit anxious karena mendengar pernikahan, biarlah Kau berikan damai sejahtera. Biarlah ada ketakutan pergi dan keberanian hadir. Biarlah Roh-Mu membalut kami satu persatu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, oke, saya akan mulai. Sebelumnya saya harus ngomong
dengan baik-baik bahwa pernikahan bukanlah akhir. Setiap kali saya ketemu sama orang-orang yang baru menikah, teman-temannya langsung bilang bahwa, hey, akhirnya kamu menikah juga. Pernah dengar kata-kata itu? Akhirnya kamu menikah juga. Tapi kenyataannya pernikahan bukanlah akhir. Tapi justru pernikahan adalah awal dari sebuah musim yang baru. Sama seperti saat kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah awal dari sebuah musim kehidupan yang baru. Saat kamu dan Tuhan berusaha berpartner bersama menjalani kehidupan. Begitupun juga pada waktu menikah, pernikahan bukanlah akhir, pernikahan bukanlah happily ever after, tapi justru awal dari sebuah musim yang baru. Teman-teman, hidup kita terdiri dari sekumpulan musim. Kalau teman-teman tahu, ada musim, misalnya di cuaca kita tahu ada musim hujan, musim kemarau, musim panas. Nah, setiap musim-musim itu punya ciri yang berbeda-beda dan cara nikmatnya juga berbeda-beda. Kalau misalnya musim panas, kamu harus pakai ya tinggal pakai baju celana pendek, santai juga aman. Musim dingin, kamu harus pakai baju tebal. Nah, gitu pun juga pernikahan. Pernikahan adalah awal dari sebuah musim baru. Hidupmu tidak selesai pada waktu kamu menikah. Justru hidupmu akan berada di situasi yang baru dan di mana kamu butuh mindset yang berbeda. Jadi, pada waktu teman-teman mengerti pernikahan itu adalah tempat di mana teman-teman harus atur ekspektasi lagi. Harus belajar lagi, menyesuaikan diri lagi. Kenapa? Karena kamu hidup dengan satu orang yang berbeda background darimu, berbeda kehidupan darimu, berbeda pikiran darimu, berbeda kelamin darimu. Oke? Jadi teman-teman, jangan kita masuk dengan songong, kayak seakan-akan udah tahu semua. Tapi masuklah dengan, kalau bisa nanti teman-teman menikah, masuklah dengan kerendahan hati. Nah, makanya hari ini saya membagi di judul saya hari ini persis seperti yang dikasih tahu, is marriage still relevant? Ini pertanyaannya. Is marriage still relevant? Ini akan kita tanya sama-sama. Nah, sebelumnya saya akan bahas kira-kira kita akan muter di 6 titik ini. Pertama, kita akan belajar tentang what is marriage sebenarnya. Kita cuma tahu naluriahnya doang. Kita cuma disuruh-suruh sama om tante atau orang tua, kapan nikah, kapan punya pacar. Tapi sebenarnya pernikahan itu apa? Nah, kedua, kita harus berpikir bahwa misalnya kalau di dunia ini ada masalah, pernikahan, orang pada takut semua sama pernikahan, itu masalah di pernikahannya atau masalah di mindset-nya. Teman-teman mungkin sering lihat film Hollywood yang kawin cerai. Nah, apakah masalah di pernikahannya atau masalah di mindset mereka? Nah, ketiga, apakah semua orang harus menikah? Keempat, apa sih yang kita percaya tentang pernikahan? Kelima, apakah kita menanyakan pertanyaan benar tentang pernikahan? Dan keenam, apakah friends with benefits lebih baik dari pernikahan? Ini yang akan kita fokusin tentang, dan saya harap gitu teman-teman keluar dari kelas ini, teman-teman akan bisa punya pandangan yang baik. Dan minimal kamu akan tahu apa kata Tuhan. Dan minimal begitu kamu tahu apa kata Tuhan, kamu akan lebih berani. Kenapa? Karena ada begitu banyak suara di dunia ini, teman-teman. Begitu banyak wisdom di dunia ini. Dan kadang nggak semua wisdomnya benar. Nggak semua hikmat yang kita baca itu benar. Kadang kita itu terlalu banyak suara di telinga kita, terlalu banyak film yang kita tonton, terlalu banyak hal-hal masuk di pikiran kita, mengacaukan kita, sehingga kita ini nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan maka dari itu, kita perlu dari awal, kita harus bertanya pada Tuhan. Kenapa bertanya sama Tuhan? Simple, Tuhan yang ciptain kita. Saya berkali-kali ngomong, yang paling tahu suatu produk, bukan yang punya, tapi yang buat. Yang paling tahu handphone ini jelas bukan saya, walaupun saya bisa beli. Tapi yang paling tahu handphone ini, Tim Cook yang bikin handphone ini. Makanya, Tuhanlah pribadi yang paling kita perlu tanya. Dan di Alkitab pertama mengatakan, Kejadian 1:22 mengatakan, kalau Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Teman-teman, this is very powerful. Kenapa? Karena ini Kejadian 1, teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa Alkitab itu menarik? Kenapa? Karena Alkitab dibuka oleh pernikahan, dan Alkitab juga ditutup oleh pernikahan. Kitab Wahyu itu mengenal ada namanya pesta pernikahan anak domba. Jadi pernikahan itu desainnya Tuhan.
Tuhan yang buat. Jadi pernikahan itu idenya Tuhan. Nah, kalau dia yang kasih ide, kita perlu ngumulin kenapa ada ide ini. Dan kalau misalnya kita lihat begitu banyak pernikahan berantakan, kita juga kadang harus lihat masalahnya. Masalah di idenya, di pernikahannya, apa di cara pengelolaannya, atau di cara pikir yang salah. Kita harus tentukan dulu itu, teman-teman. Jangan tiba-tiba kalian kita langsung takut, langsung, aduh nggak mau menikah lah. Nah, emang menikahnya yang salah? Atau jangan-jangan persiapan kita yang salah? Atau jangan-jangan mindset yang kita bawa pada waktu berpacaran, pada waktu punya hubungan, itu yang salah jangan-jangan. Sehingga pada waktu dari pacarnya udah salah, begitu menikah, berantakan lah semua. Nah, ini kita perlu cek baik-baik. Nah, dan juga kita perlu tahu bahwa Alkitab bilang Allah memberkati semuanya. Di sinilah pemberkatan pernikahan pertama terjadi. Dan setelah pemberkatan nikah itu terjadi, baru Tuhan ngomong, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Berkembang biaklah bukan cuma selain binatang, juga tentang di rahimnya Adam dan Hawa. Di sini kita lihat bahwa pernikahan yang pertama dan yang desain Tuhan adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Oke teman-teman, desain Tuhan adalah laki-laki dan perempuan. Walaupun sekarang banyak banget beda-bedanya, ada yang nikah sesama, ada yang apa, tapi kenyataannya desain awalnya adalah laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena hanya laki-laki dan perempuan yang kalau menikah bisa berbuah. Buahnya dalam bentuk anak. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan kalau menikah nggak bisa membuahi. Prinsip ini ada di mana-mana. Tumbuhan pun ada yang jenis kelaminnya cowok, ada yang jenis kelaminnya cewek. Serbuk sari dan putik. Binatang pun ada. Dan hanya lawan jenis ini yang mampu menghasilkan buah. Dan kalau misalnya tujuan Tuhan, panggilan Tuhan salah satu yang berkembang biak, maka sudah pasti sebenarnya laki-laki dan perempuan itulah desainnya dia. Jadi teman-teman perlu pegang dulu nih. Kita semua sudah begitu banyak dengar informasi dari luar, pernikahan sama jenis, pernikahan antara, bahkan pernah ada yang bilang antara manusia dengan boneka, antara manusia dengan orang mayat, ada manusia. Itu tuh pernikahan sekarang macam-macam lah teman-teman jenisnya. Bentar lagi ada manusia dengan babi ngepet mungkin, manusia dengan lilin, atau manusia apapun, macam-macam lah. Nah, tapi poin saya adalah, kalau kamu balik ke desainnya Tuhan, pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ini kita perlu pegang dulu teman-teman ya. Oke, nah dan juga nggak cuma sampai di situ teman-teman. Nah pernikahan juga Alkitab mengatakan bahwa teman-teman bisa cek di kitab Kejadian, teman-teman bisa cek kitab Kejadian 1 dan 2. Sebab laki-laki dan perempuan akan berpisah dengan orang tuanya dan menjadi satu daging. Artinya pernikahan ini, dan ini confirm, saya diajarin ayah saya dan diajarin Alkitab sama. Berarti bahwa idenya adalah pernikahan adalah ada laki-laki dan perempuan yang dari punya keluarga masing-masing, mereka berpisah dan ibaratnya gini, membentuk negara sendiri. Pernikahan itu seperti membentuk negara sendiri, punya teritorial sendiri. Nah, jadi ibaratnya pada waktu teman-teman menikah, kamu tulis, kamu diberkati di gereja, kamu sudah dianggap punya teritorial sendiri. Dan bahkan sebenarnya, kalau menurut Alkitab, bahkan orang tuamu pun nggak bisa sepenuhnya campur tangan di hidupmu lagi. Sebenarnya itu. Nah, yang jadi masalah, kalau teman-teman sering dengar, kan kalian pasti sering dengar cerita-ceritanya kan ya. Yang sering kali jadi masalah, karena sering kali udah punya teritorial, masih ada campur tangan dari negara lain. Negara mertua namanya. Kadang suka ada masalah di situ. Bagi yang udah menikah mungkin ngerti maksud saya. Dan juga mungkin karena faktor negaranya yang kita bangun belum terlalu berdaulat nih, masih tertatih-tatih, makanya masih butuh bantuan. Tapi kenyataannya inilah pernikahan sebenarnya. Laki-laki dan perempuan berpisah menjadi satu daging, berpisah dari orang tua, dan fokus untuk membangun teritorial sendiri bersama dengan Tuhan. Apakah jelas sejauh ini teman-teman? Jadi biar kita nih definisi sesuai dengan firman Tuhan dulu. Jelas? Aman semua? Kalau udah aman, saya lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa ada pernikahan? Simple. Karena relationship itu penting. Kita, manusia, mau kamu introvert, extrovert, ambivert, apa effort yang lain, semua diciptakan untuk bonding.
teman-teman butuh bonding. Alone itu tidak baik. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Makanya manusia diciptakan untuk punya hubungan. Jangan lupa, hubungan itu ada sebuah kebutuhan, bukan cuma keinginan. Dan kalau boleh tahu, teman-teman, kamu dan saya juga adalah produk dari sebuah hubungan. Kamu dan saya lahir karena hubungan orang tuamu. Ada yang lahir dari batu di sini? Nggak ada kan ya? Semua lahir dari sebuah hubungan. Kamu dan orang tua kamu. Maka dari itulah, karena kita lahir dari sebuah relationship, masuk akal lah kita butuh relationship. Nah, makanya itu desainnya Tuhan. Nah, yang teman-teman perlu mengerti juga, laki-laki dan perempuan emang beda. Dan sampai kapanpun emang beda cara pikirnya. Maka dari sananya, ini yang teman-teman perlu pegang. Karena laki-laki dan perempuan beda, maka dari itu jangan pernah punya ekspektasi untuk bisa baca pikiran. Banyak perempuan suka cowoknya nanya, kamu kenapa? Pikir aja sendiri. Kok kamu nggak peka sih? Bukan so nggak peka, emang beda. Entar dia jawab salah, kamu bilang, oh kamu salah, kamu kurang percaya sama aku, kamu nggak ngerti aku. Emang nggak ngerti. Jadi kalau ada perempuan yang bilang, para laki-laki nggak ngerti saya, emang kagak ngerti. Perempuan yang nggak ngerti saya, emang nggak ngerti. Yang bilang ngerti siapa? Nggak ada. Memang kalian beda. Kalian buang air kecil aja beda. Kelamin kalian beda. Mau expect apa? Makanya dari awal, ekspektasimu itu harus diatur. Jangan suruh orang nebak-nebak. Amin. Kalau kamu ada sesuatu, kamu harus utarakan. Karena kamu nggak pacaran sama Roh Kudus yang ngerti. Ingat teman-teman, kamu pacaran bukan dengan Roh Kudus. Kamu nggak bisa expect dia ngerti. Maka laki-laki dan perempuan, dari hari ini, dari sekarang, terbiasalah untuk belajar mengungkapkan apa yang ada di hatimu. Yang mau siap, yang mau belajar mengungkapkan, katakan amin. Chat, kolom chat, amin. Harus ngerti dari sekarang, laki perempuan emang beda. Sampai sekarang saya sama istri saya beda. Sampai sekarang istri saya beda, dan kayak sampai 60-70 tahun ke depan akan terus berbeda. Lanjut. Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman tahu, yang dari sekolah minggu, di sini dari sekolah minggu rata-rata ya. Kalau teman-teman cek di Yohanes 3 dan Yohanes 2, kita lihat bahwa mujizat pertama yang Yesus lakukan itu ada di Kana. Mujizatnya apa? Di dalam pesta pernikahan. Teman-teman tahu cerita itu kan ya? Nah, di sini sebenarnya ada sebuah bukti bahwa kenapa mujizat pertama Yesus di perkawinan? Kenapa? Karena memang kalau ada tempat yang paling butuh mujizat, paling butuh kasih karunia Tuhan, paling butuh belas kasihan Tuhan, di pernikahan. Kalian tahu sendiri orang tuamu. Sekarang teman-teman di sini punya orang tua? Mungkin ada yang single parents, mungkin ada yang punya orang tua, mungkin ada yang dan background kan beda-beda. Kalian yang di dalam keluarga, lihat sendiri bagaimana rumah tangga itu tidak mudah. Kalaupun rumah tanggamu baik, kamu sering dengar rumah tangga orang berantem. Tentu itu membuktikan bahwa rumah tangga, perkawinan, itu butuh mujizat Tuhan. Makanya selain butuh kasih karunia Tuhan, kita juga harus belajar. Nah, kalau memang beberapa di antara teman-teman itu takut dengan pernikahan, sudah selayaknya dia mengerti. Mungkin kenapa? Memang apa yang terjadi di keluargamu, dan apa yang terjadi di masyarakat mengerikan. Ada yang dipukulin, takut ketemu yang salah, takut nikah sama orang yang salah, takut diceraiin, takut diselingkuhin, semua punya ketakutan, mengerti. Tapi saat orang takut, cuma ada dua pilihan. Satu, tinggal dalam ketakutan. Atau kedua, mencoba belajar lebih dalam. Cuma dua pilihannya. Lu takut sampai bego seumur hidup, atau kamu daripada gue takut, mending gue belajar. Kenapa? Karena kenapa kita takut akan sesuatu? Karena kita nggak ngerti itu apa. Tapi kalau kita belajar, semakin lama kita akan makin mengerti, ketakutan kita akan berkurang. Apa saya bisa cerna sejauh ini, teman-teman?
Saya tahu ini beberapa di antara teman-teman single, dan teman-teman ini mungkin nggak sepenuhnya menangkap, nggak sepenuhnya mengerti dunia pernikahan. Maka dari itu, saya akan jelaskan dengan sebisa mungkin. Semoga teman-teman nangkap. Nah, sebelumnya ini bagi yang nggak ngerti, terima aja dengan iman. Tapi kalau yang sudah ngerti, harus aminkan saya nih. Amsal 24 ayat 3-4 versi BN. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Teman-teman harus nangkap baik-baik. Untuk pacaran, cuma butuh cinta. Tapi untuk bangun rumah tangga, butuh hikmat. Untuk pacaran, cuma butuh cinta. Tapi untuk rumah tangga, butuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Artinya, di sini kalau teman-teman lihat nggak, ada nggak tulisan cinta? Kagak ada. Cintanya goodbye. Kenapa? Karena cinta itu penting di awal-awal, tetapi begitu sudah masuk pernikahan, yang penting lain lagi. Kalau saya mau kasih contoh supaya teman-teman ngerti. Cinta itu kalau rumah itu ibarat pintu, teman-teman. Teman-teman pada waktu masuk ke satu rumah, diajak datang, sebelum teman-teman masuk ke rumah itu ada pintu. Dan pintu itu kamu ketuk, pintu itu menentukan kamu itu diterima apa ditolak di rumah itu. Kalau misalnya dibuka berarti kamu diterima, kalau ditolak berarti kamu mendingan pulang balik. Nah, tapi itu pintu. Nah, cinta itu seperti pintu. Pas dibuka, kamu diterima, kamu bisa masuk. Masalahnya, apakah rumah itu cuma pintu? Enggak. Rumah punya atap. Rumah punya bagian-bagian yang lain. Disitulah rumah tangga itu. Kita butuh hikmat. Kita butuh pengetahuan. Minimal, cowok perlu punya pengetahuan tentang perempuan. Perempuan perlu punya pengetahuan tentang laki-laki. Cara memperlakukan laki-laki seperti apa. Bukan cuma sayang-sayangan. Butuh punya pengertian. Bahwa kadang butuh punya hikmat. Kamu tahu, saya share sedikit. Kadang saat saya berinteraksi sama istri saya, kadang kami juga butuh cari waktu yang pas. Suatu saat saya pernah ngomong, yuk kita ngobrol soal keuangan yuk. Dan istri saya bilang, saya nggak mau ngobrol soal keuangan malam-malam. Ya udah, carinya gimana? Butuh hikmat, ngobrolnya pagi-pagi. Kenapa? Karena keuangan malam udah capek, udah sebel. Itu hikmat semua teman-teman. Bayangkan kalau saya marah sama dia. Loh kenapa? Kan harusnya kamu siap sedia sama saya. Nah itu bisa berantem itu. Nah, ini. Banyak orang bilang, pernikahan yang penting cinta. Sering dengar itu nggak teman-teman? Tapi saya mau kasih tahu. Kamu lihat orang-orang cerai. Pada waktu saya dengar banyak cerita orang-orang cerai. Yang mereka ngomong adalah, sebenarnya saya masih cinta sama dia. Tapi ada banyak hal yang kami nggak bisa terpisah. Artinya apa? Cinta tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan. Tolong dicatat dulu, bagi yang masih single, yang jomblo, yang sudah menikah, tolong bantu aminkan. Karena Anda juga pasti ngerti maksud saya. Cinta itu baik, tapi cinta tidak cukup. Nomor satu, bayar listrik nggak bisa pakai cinta. Bayar token listrik nggak bisa pakai cinta. Bayar makanan nggak bisa pakai cinta. Bayar bensin nggak bisa pakai cinta. Bahasa roh aja kagak bisa, apalagi cinta. Variabelnya banyak. Nah, ada sebuah quotes dari konselor keluarga Kristen bernama J. Allen Peterson. Dan saya akan bantu terjemahan bagi teman-teman. Most people get married believing a myth that marriage is a beautiful box full of all things they have longed for: companionship, intimacy, friendship. The truth is that marriage at the start is an empty box. You must put something in before you can take anything. There is no love in marriage. Love is in the people. People put it in the marriage. There is no romance in marriage. People have to infuse it into their marriage. A couple must learn the art from the habit of giving, loving, serving, praising,
keeping the box full. If you take out more than you put in, the box will be empty. Saya akan terjemahkan bahasa Indonesia. Banyak orang menikah mempercayai banyak mitos bahwa pernikahan itu indah. Pernikahan itu seperti kotak yang indah, yang penuh dengan hal-hal yang mereka inginkan. Companionship atau sebuah kedekatan dan ditemenin terus, keintiman, persahabatan. Tapi kenyataan pernikahan pada mulanya hanyalah kotak kosong. Kamu harus taruh sesuatu di dalamnya sebelum kamu bisa ambil sesuatu dari. Cinta itu tidak ada di pernikahan. Cinta itu ada di orangnya. Dan cintanya yang harus dimasukin ke kotak itu. Oranglah yang memasukkan cinta ke dalam pernikahan. Tidak ada romantisasi di pernikahan. Orang harus masukin romantis itu ke dalam pernikahan. Makanya setiap pasangan harus mengerti sebuah seni, mengerti seninya dan membentuk kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan memberi, kebiasaan mencintai, kebiasaan melayani, kebiasaan memuji, agar kotaknya tetap penuh. Kalau kamu ambil lebih banyak dari yang kamu masukin, maka kotak akan kosong. Wow. Dia kasih ide bahwa pernikahan seperti kotak kosong. Dan di kotak itu, kamu harus masukin sesuatu. Apa yang kamu masukin, itu bisa kamu keluarin. Kalau kamu sering banyak masukin pujian, kamu banyak masukin saling melayani, kamu banyak masukin saling memberi, maka kamu akan bisa menikmatinya. Kadang masalah yang kadang kita masukin, orang-orang masukin di pernikahan, seringkali dimasukin masa lalu, kebencian, mendem, itu yang akhirnya bikin rusak kotak. Makanya pernikahan itu banyak kebiasaan-kebiasaan yang harus dibangun. Dan semua mulai bengong. Ini serius, Kak? Yes. Pada waktu saya menikah, awal-awal saya menikah, saya bersepakat dengan istri saya untuk masukin. Karena saya sudah punya, saya memimpikan sebuah rumah tangga dan saya sepakat dengan istri saya. Kami memimpikan rumah tangga di mana kami nggak teriak-teriak. Karena saya dari keluarga yang suka teriak-teriak. Istri saya juga. Maka kami pengen bangun rumah tangga yang tenang. Kami pengen bangun rumah tangga yang di mana banyak saling menghargai. Kami pengen banyak bangun rumah tangga di mana kami benar-benar saling mengasihi dan menghormati. Maka dari awal saya sudah masukin saling menghargai. Setiap kali selesai nyapu, saya bilang, baby, thank you so much. Setiap kali kami ada diskusi, saya turunin nada saya dan saya berdiskusi aja. Jadi itu harus dimasukin dulu, teman. Itu harus dibiasakan. Sehingga nanti dan setelah sepakat, baru kamu bisa nikmatin. Idenya seperti bank, teman. Apa yang kamu masukin ke bank itu, ya, itulah yang kamu bisa keluarin. Dan kamu jangan ngambil lebih banyak dibanding apa yang kamu masukin. Kalau kamu banyak masukin, kamu menabung cinta, menabung pujian, menabung melayani, kamu menabung memberi sama istrimu atau sama suamimu, maka kamu bisa withdraw, kamu bisa ambil. Tapi kalau kamu sudah kurang muji, kurang mengasihi, kurang melayani, kurang memberi, terus kamu expect-nya diberi, kamu expect-nya dikasihi, maka cuma masalah waktu sebelum dia belenak dan bilang, apaan sih lu? Kenapa? Simple. Karena rekening banknya kosong. Kita nggak invest apa-apa di situ. Idenya seperti itu. Ada yang ngerti? Kalau ngerti, bagus. Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Telan aja dulu, nikmatin dulu. Saya akan berusaha yang terbaik. Oke, lanjut ya. Nah, pertanyaan ini yang kita sering kali nanya. Mengapa pernikahan sulit? Nomor satu, karena pernikahan nggak cuma soal cinta. Di dalam pernikahan ada begitu banyak, teman-teman, kita semua, kamu dan saya, nih ya, teman-teman harus ngerti, kita semua punya
beban di hidup kita masing-masing. Kita semua punya kebiasaan masing-masing. Dan itulah yang dibawa ke pernikahan. Artinya, kamu dan saya istri saya pada waktu ketemu, itu kami punya kebiasaan masing-masing, dan semua hidup kami, semua permasalahan kami, itu adalah campuran dari masalah keuangan, masalah komunikasi, masalah rohani, kesehatan, sexual life, adaptasi, mertua, anak, dan background berbeda-beda. Campuran keuangan. Kami berbeda dalam cara ngurus keuangannya. Persepsi harus disamain dulu. Komunikasi, cara saya komunikasi beda, harus dilatih dulu. Rohani, sama-sama percaya Yesus. Yesus yang kayak gimana? Terus belum kesehatan. Teman-teman tahu nggak? Beberapa bulan ini, Desember, Januari, Februari, ada masa-masa tidak mudah di pernikahan saya dan istri saya. Pernikahan kami. Kenapa? Desember, istri saya demam berdarah. Januari, kami berdua. Januari, saya sakit apa ya dia? Oh, Januari saya sakit mata. Jadi Desember itu juara, saya sakit mata dan juga istri saya demam berdarah. Jadi kami itu kayak dua orang menderita lah Desember itu. Itu bikin kami susah. Januari kita nggak ada apa-apa ya dia. Akhir Januari kami berdua kena COVID. Itu juga nggak mudah. Artinya apa? Kenapa pernikahan nggak mudah? Kenapa? Karena faktor kesehatan pun jadi sebuah faktor, teman-teman. Bahwa kalau kesehatan itu lagi masalah, itu bikin orang stres. Belum kalau sexual life-nya masalah. For information, seks dalam pernikahan beda banget dengan seks di film bokep. Oke? Bagi yang pernah nonton film bokep, saya mau kasih tahu, itu semua palsu. Halo? Itu semua palsu. Perempuan nggak semua kayak gitu. Belum adaptasinya. Satu, tidur berisik. Satu, tidur maunya tenang. Satu, nggak bisa tidur. Gimana itu? Belum kalau mertuanya nyolot, nyebelin. Masih mau ikut campur. Belum kalau punya anak. Saya sih belum punya anak ya. Belum background-nya berbeda-beda. Saya background hamba Tuhan. Istri saya dulu nyembah pohon. Itu harus disamain dulu. Karena pernikahan sulit. Karena itu. Nah, kita saat masuk dalam pernikahan, bawa tas isinya beban masing-masing. Nah, masalahnya adalah beberapa orang nambahin bebannya sendiri dengan cara berusaha menikah beda agama. Ada yang kayak gitu. Saya mau kasih tahu, orang yang mau menikah sok-sok menikah beda agama adalah orang paling goblok. Kenapa? Karena mereka menambahkan beban di hidup mereka yang sudah banyak beban. Teman-teman, orang-orang saya tahu orang-orang menikah beda agama. Begitu ditanya, kalau ditanya gimana? Kok boleh jujur, saya maunya nikah yang seagama aja. Pada waktu mereka dalam kesulitan, mereka mau berdoa. Tiba-tiba mereka menyadari, mereka berdoa sama Tuhan yang berbeda. Nggak bisa saling berdoa. Yang satu makin religius, hijrah. Yang satu makin cinta Yesus. Yang satu maunya pernikahan sekali seumur hidup. Satu mau poligami. Nyaho loh. Makan tuh. Beda agama. Coba dipikir-pikir deh teman-teman. Itu bisa terjadi loh. Saya tahu ada orang-orang yang begitu. Dua-duanya makin mengasihi Tuhan. Dua-duanya hijrah. Makin cinta Yesus dan makin cinta agamanya, mas satunya. Akhirnya makin bentrok di rumah. Akhirnya cerai. Jadi bagi yang mau menikah beda agama, pertanyaan saya, hidupmu nanti pas menikah itu tidak mudah. Ngapain lu tambahin beban lagi? Makanya, menikah dengan orang yang kamu kenal. Banyaklah bertanya dengan lebih banyak. Nah, rata-rata relationship kita suka terinspirasi dari film Korea dan film Amerika. Caranya, sexual life ya, sexual activity-nya, pelok-pelokannya. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak?
perceraian di Amerika itu sekitar 50% lebih. Artinya, tiap 2 pasang menikah, ada 1 pasang yang cerai. Ini kenyataan loh. Boleh cek di survei manapun juga. Jadi tampaknya yang kalian tiru itu tuh ya, yang pelok-pelokannya, yang cium-ciumannya, yang nakal-nakal ya, ternyata perceraian 50%. Pertanyaan saya, apakah mau ke situ? Terus kalau udah gitu langsung nanya, cerai gini terus, apa? Terus apa gunanya pernikahan? Kok cerai terus gini-gini? Terus saya jadi nggak percaya pernikahan. Nah pertanyaannya, masalahnya di mana? Apakah masalah pernikahannya? Atau yang dipercaya tentang pernikahan? Pernikahan tetap sesuatu yang indah, walaupun kita tidak bisa menghargainya. Nah, makanya kita juga harus lihat, apakah benar itu masalahnya. Dan ternyata terbukti, yang jadi masalah sebenarnya bukan pernikahan. Yang jadi masalah adalah cara mereka menjalani pernikahan. Cerai di mana-mana. Banyak orang Amerika sebelum menikah udah siap-siap surat cerai. Kalau cerai gimana? Nah, itu kan berarti kan siap-siap untuk cerai, kan nyebelin kan maksudnya. Banyak orang kalau mau cerai itu gampang. Nah, ini yang teman-teman belum ngerti. Bahwa jangan-jangan sebenarnya masalahnya ini bukan di pernikahannya, tapi cara mereka menyikapi pernikahan. Kalau misal mereka itu cerai terus, maka harus kita cari solusi yang lebih baik. Berarti kita harus cari informasi lebih baik. Karena ya, ini bukan nubuatan, tapi saya yakin teman-teman mau menikah nggak mau cerai. Amin. Ada yang mau cerai di sini? Tidak ada yang mau cerai. Cuma orang gila yang mau cerai. Kenapa? Karena menikah itu mahal, cerai lebih mahal. Cerai juga mahal. Kamu bayangin Bill Gates cerai dari istrinya, duitnya habis berapa tuh diambil istrinya? Cerai itu mahal. Makanya pernikahan itu sekali seumur hidup. Kekristenan percaya. Dan karena sekali seumur hidup, siap-siaplah dengan baik. Pas pacaran yang benar. Nanya itu yang benar. Ketemunya sama orang benar. Jangan nikah sama yang ganteng, yang cantik. Nikah sama yang kamu kenal. Nah, yang kedua. Ini pertanyaan kedua. Pernikahan itu baik. Tapi pertanyaan sekali lagi. Apakah semua orang harus menikah? 1 Korintus 7, the message. Paulus yang ngomong nih. Sometimes I wish everyone were single like me. A simpler life in many ways. But celibacy is not for everyone any more than marriage is. God gives the gift of the single life to some and the gift of the married life to others. Pertama, pernikahan memang indah. Pernikahan itu baik. Tapi saya mau kasih tahu, single juga tidak buruk. Yesus single. Paulus single. Nggak punya pacar. Bahkan nggak pernah minta Tuhan, gue butuh cewek tuh. Dia nggak pernah doa gitu. Tapi mereka tetap bisa melaksanakan kehendak Tuhan di hidup mereka. Sekarang, buat yang single-single, saya harus kasih tahu dulu teman-teman. Tidak perlu menikah untuk bisa diurapi Tuhan. Tidak perlu menikah untuk bisa dipakai Tuhan. Tidak perlu menikah untuk bisa dipakai Tuhan dimanapun kamu berada. Karena baik kamu single, maupun kamu menikah, keduanya bisa dipakai Tuhan. Jadi banyak orang bilang, Kak, saya mau menunggu pacarnya menikah supaya saya bisa berdampak sama-sama. No, kamu single, belum punya pacar, belum punya istri. Kamu tetap bisa dipakai Tuhan. Tuhan pakai saya, bahkan pada waktu saya masih single. Apalagi kalian. Ini teman-teman pegang dulu. Di gereja saya ada yang memang sudah menentukan, udah umur 60 lebih, tidak menikah. Dan dia mungkin salah satu guru sekolah minggu dan guru yang paling efektif yang saya pernah temukan. Luar biasa dia. Dan single, hidupnya itu lebih simple. Hidup buat dirimu sendiri dan untuk pekerjaan Tuhan aja. Kadang hatinya kosong, tapi dompetnya penuh. Kalau udah menikah, memang hati penuh. Kadang dompetnya kosong. Tapi Alkitab juga bilang, selibat itu enggak buat semua orang. Menikah juga bukan buat semua orang. Ada orang punya giving masing-masing. Teman-teman, saya nggak tahu apa kamu ada yang mau menikah atau mau selibat. Tapi apapun kamu pilihanmu someday, mau menikah atau selibat, saya berharap
keputusan itu bukan lahir dari ketakutan, tapi lahir dari pengabdian kepada Tuhan. Lahir dari panggilan itu. Amin, teman-teman. Jadi jangan takut. Sebelumnya saya mau nanya, apakah saya jelas sejauh ini, teman-teman? Apakah teman-teman, are you blessed so far? Teman-teman diberkati sejauh ini? Atau palanya udah panas? Masih mau lanjut lagi? So far oke, lanjut ya, lanjut. Nah, ini kita sudah bahas tadi tentang apakah semua orang menikah? Enggak. Tapi kalau orang menikah, diberkati. Orang yang tidak menikah juga diberkati. Tapi berkatnya memang beda. Bebannya berbeda. Kenapa? Nanti kita akan cek lagi. Nah, selanjutnya. Are we believing right things about marriage? Apakah kita mempercayai hal-hal yang benar tentang pernikahan? Banyak orang bilang, yang penting sayang. Nah, apakah orang cerai karena nggak sayang? Terus ada lagi yang bilang, kapan Kak, gimana saya bisa finding the one? Atau kamu finding the one, atau harus be the one? Ketiga, ada yang bilang, pernikahan itu happily ever after. Yakin? Marriage itu adalah garis finish. Bukan. Di sini kita lihat bahwa justru yang jadi masalah, kenapa banyak orang pernikahan berantakan? Juga karena apa yang mereka percaya tentang pernikahan, itu yang salah. Banyak orang bilang, kamu menikah sebahagia. No, pernikahan tidak membuat kamu bahagia. Pernikahan adalah apapun yang kamu investasikan di sana. Kalau kamu investasikan cinta, kamu dapatnya cinta. Kalau kamu investasikan hormat, kamu dapatnya saling menghormati. Kalau kamu investasikan pemberian, maka akan saling memberi dan saling melayani. Tapi kalau kamu investasinya akan kritik, kamu investasinya maunya disayang terus, kamu nggak mau ngasih, cuma investasi keegoisan, maka pernikahan itu akan penuh keegoisan, penuh kritik, dan penuh kesakitan. 1 Korintus 7:28, Paulus lagi ngomong, all I am saying is that when you marry, you take on additional stress and on already stressful times. Yo, Alkitab yang ngomong, bukan saya. In marriage, you will have trouble. Pada waktu teman-teman menikah, yang kamu pikirin bukan cuma kamu. Kamu harus mikirin istrimu. Kalau kamu suka, tapi istrimu nggak suka, kadang kamu harus ngalah. Kadang kamu harus bantu nyuci baju. Kadang kamu harus buang sampah. Dia merupakan struggle bagi saya sebagai laki-laki. Kadang dulu cuek banget saya. Sekarang saya harus melakukannya. Nyuci piring, bantu istri. Kenapa? Karena istri saya bukan pembantu. Saya nggak nikahin pembantu. Dia yang urus rumah tangga, saya kerja doang. No. Rumah tangga kami nggak seperti itu. Belum kalau dia lagi dapat. Kadang manis, tiba-tiba galak, tiba-tiba nangis. Cowok kan coba gitu doang kan ya. Ya udah flat aja gitu. Perempuan itu gejolaknya berbeda. Belum kalau menikah, belum kok punya anak. Saya dan istri saya belum punya anak. Stresnya masih bearable. Belum kalau tiba-tiba nanti dia punya anak, 9 bulan mengandung, jadi ringkih badannya, jadi ngamuk, makannya jadi kayak babi. Makannya banyak. Belum kalau cowok kagak mau dandan, hidungnya jadi gede. Kalau cewek jadi cantik demen dandan. Belum kalau misalnya anaknya lahir, jadi pemberontak anaknya. Mending kalau baik. Ya, pernikahan punya bebannya sendiri. Jadi pada waktu teman-teman menikah, teman-teman harus tahu, ini teman-teman menikah bukan karena supaya bahagia, tapi teman-teman menikah supaya teman-teman dikuduskan Tuhan. Marriage, the purpose of marriage is not to make you happy, but to make you holy. Menguduskan, membuatmu bertemu dengan partnermu bersama-sama mengejar tujuan Tuhan. Oke, lanjut ya. Sabar. Nah, apakah yang keempat juga, apakah kita menanyakan hal benar tentang pernikahan? Pada waktu kita masih pacaran,
Apa yang kita lakukan pas lagi pacaran? Apakah cuma sayang-sayangan? Beb, udah makan belum? Kok cuma mau nanya udah makan? Kamu nggak usah jadi pacar, jadi mama aja. Emak-emak juga bisa nanyain, Dek, udah makan belum? Kamu harus bertanya lebih dalam. Bentar. Sorry ya, kalau saya harap batuk saya nggak ganggu. Maaf. Tekanannya nggak mudah. Lanjut. So the true question itu sebenarnya bukan is marriage still relevant? Tapi true question adalah do we understand marriage in the right way? Pertanyaan paling dalam dari pertanyaan cerita kita hari ini sebenarnya bukan apakah pernikahan masih relevan, tapi pertanyaan adalah apakah kita mengerti secara benar apa itu pernikahan. Karena begitu kita mengerti apa itu pernikahan, minimal ekspektasi kita bisa diatur. Minimal kita tidak berusaha menuntut, tidak harus dituntut. Minimal kita bisa mengerti pernikahan itu memberi. Minimal kita bisa mengerti pernikahan bukan tentang kebahagiaan satu orang, tapi kebahagiaan bersama. Oke, lanjut. Nah, saya merenungkan. Ada 5 hal. Saya sengaja 4 dan 5, karena malas 1 lembar lagi. Yang saya temukan di Alkitab tentang 5 hal. Kenapa Tuhan bikin pernikahan? Nomor 1, committed companionship. Sebuah persahabatan, pertemanan, perjalanan berdua sampai waktu yang lama. Bukan sekedar companionship, bukan sekedar punya teman. Bukan cuma sekedar punya teman seperjalanan, tapi punya teman seperjalanan yang committed. Teman-teman tahu nggak? Pada waktu kamu sudah tua, ini riset yang bilang. Dan saya sudah nanya sama orang-orang lebih tua. Mereka bilang gini, akan ada waktunya seks itu jadi nggak menarik. Tapi orang makin tua, cuma tinggal ngobrol doang. Duduk-duduk di depan, ngobrol tentang kehidupan sama istrinya, cerita-cerita. Pada dasarnya, itu yang akan dibutuhkan. Makanya, someday teman-teman, kalau kamu menikahlah dengan orang yang kamu bisa ajak ngomong terus. Karena ngomong, komunikasi, hal yang kamu akan jalani dari H1, dari since day one kamu menikah, sampai kamu sebelum bertemu kekekalan. Kamu akan ngobrol terus. Berdebat, menyamakan persepsi, menyamakan persepsi anak sekolah di mana. Nanya, kamu hari ini ngapain aja? Udah makan atau belum? Kadang harus menyamakan, nanti kau pindah rumah, pindah di mana? Semua itu ngobrolan semua. Siapa yang mau beberes ini, siapa yang mau beberes itu. Kedua, Christ likeness design and life purpose. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya apakah pernikahan itu? Pernikahan sebenarnya ada 2 orang yang sudah komplit, yang sedang mengejar tujuan Tuhan, dan tiba-tiba ketemu di tengah jalan. Makanya, banyak orang bilang bahwa teman-teman harus tahu bahwa tujuan Tuhan di hidupmu itu personal. Makanya orang single pun bisa memenuhi tujuan Tuhan. Makanya ada seorang hamba Tuhan bilang, larilah sendirian menuju tujuan Tuhan di hidupmu. Dan kalau kamu ketemu orang yang tujuannya nggak jauh beda sama kamu, bolehlah dia jadi teman hidup. Makanya kata-kata terbaik untuk pernikahan di Alkitab bukanlah jodoh, tetapi teman hidup, pasangan hidup. Di mana kamu, dia dapat teman hidup, friends for life. Someday teman-temanmu akan pergi. Anak-anakmu akan, kalau kamu punya anak-anakmu akan pergi. Pada waktu anak-anakmu pergi, yang kamu punya tinggal istrimu aja atau suamimu. Yang ketiga, healthy sex life. Kenapa harus healthy sex life? Karena tampaknya Alkitab tadi kita baca lagi di Kejadian 1 ayat 22.
setelah diberkati. Diberkati dulu, baru dibilang beranak cucu lah. Itu Tuhan nggak sembarangan ngomong. Kenapa? Karena tampaknya satu-satunya tempat yang bisa mengontrol seks, satu-satunya tempat di mana bisa jadi kontainer seks yang tepat hanya dalam pernikahan. Saya mau kasih contoh, teman-teman. Teman-teman ada yang punya korek api di sini? Teman-teman lihat korek api? Api, Alkitab mengatakan bahwa nafsu seks itu seperti api. Teman-teman tahu nggak? Api itu baik. Api itu memurnikan. Api itu membersihkan. Dan Tuhan bilang sex drive itu seperti api. Jadi artinya gini, saya harus kasih tahu teman-teman, gairah seksualmu itu bukan iblis yang bikin, tapi Tuhan yang bikin. Karena gairah seksmu adalah salah satu tools yang Tuhan taruh di hidupmu, di daerah kelaminmu, supaya kamu bisa memenuhi tujuan Tuhan untuk menghasilkan keturunan. Artinya saya mau kasih tahu, horny is holy. Mati nggak tuh? Horny is holy. Kalau teman-teman tahu arti horny apa ya? Terangsang itu kudus. Berarti kamu normal. Tapi masalahnya, seks ini seperti ini. Seks itu, api itu menarik teman-teman. Bahwa api itu, kalau dia ukurannya pas, dijaga besar kecil ya, maka dia akan bisa melakukan banyak hal. Api bisa menghangatkan. Api bisa membersihkan. Api bisa bikin kita bakar daging. Api bisa bikin kita manasin minyak, bisa bikin masak. Api bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau api ditaruh di sembarang tempat, itu akan menghanguskan, menghancurkan. Kalau api netes di karpet, itu akan wush, membakar banyak tempat. Makanya, api yang salah taruh api akan menghasilkan kebakaran. Tapi kalau kamu benar taruh apinya, itu akan menghasilkan kemakmuran, kekenyangan, dan kehangatan. Makanya api paling berguna salah satunya kalau ditaruh di kompor. Di kompor lah ada sesuatu yang dimasak. Di kompor lah ada sesuatu yang atau ditaruh di daerah-daerah tempat firecracker, tempat taruh kayu bakar di situ. Nah, kompor itulah yang dinamakan pernikahan. Api harus dilokalisasi supaya tetap berguna dan tetap baik. Tempat lokalisasi itu bernama pernikahan. Sebelumnya teman-teman, saya akan share satu ayat. Ini ayat bombastis banget teman-teman. Tadi saya lupa taruh di teks ya, maka saya akan baca ini dari Bible Getaway. Siap teman-teman? Ini 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 6. Seperempatnya kita bakal baca. Paulus yang ngomong. Bahasa Inggris ya. Now, getting down to the question you asked in your letter for me. First, is it a good thing to have sexual relations? Apakah berhubungan seks adalah sesuatu yang baik? Paulus yang ngomong. Hamba Tuhan yang ngomong. Certainly. Jelas. Bukan saya ngomong. Jadi ada yang bilang seks itu jelek. Kita bilang enggak. Certainly. Baik. Bagus. Indah. Jelas. Tapi hanya di konteks tertentu. Only within a certain context. It's good for a man to have a wife. And for women to have a husband. Ini dia ngomong ini. Sexual drives are strong. Hasrat seksual itu kuat. Dan pernikahan cukup kuat untuk melokalisasi mereka dan memprovisikan atau menyediakan kehidupan seksual yang seimbang dan memuaskan di dunia di mana ada begitu banyak pelanggaran seks. Ranjang pernikahan harus menjadi tempat di mana
ada kepuasan bersama. Sang suami fokus untuk memuaskan istri. Istri fokus untuk memuaskan suami. Pernikahan bukan tempat untuk ngomong, ini hak saya. Atau aku berhak bahagia. Emang dia nggak berhak bahagia? Makanya banyak orang udah menikah gitu, baru ngomong pas pernikahan, saya juga berhak bahagia. Nah, pertanyaan saya, kamu tahu nggak bahwa suamimu juga, istrimu juga berhak bahagia? Dan kamu harus tahu pada waktu kamu menikah, kamu taruh hakmu untuk bahagia sendiri. Dan kamu fokus cari kebahagiaan bersama. Jadi teman-teman harus ngerti ya, pada waktu kamu menikah, kamu membuang hakmu untuk bahagia sendiri. Dan kamu fokus untuk membangun kebahagiaan bersama. Dan saya harus jujur, karena kebahagiaan bersama tidak selalu berarti kamu full happy. Karena bahagianya berbeda. Paulus begini, pernikahan adalah sebuah keputusan untuk saling melayani, entah di dalam ranjang atau di luar ranjang. Adalah sebuah keputusan untuk saling melayani. Ini keputusannya. Dan memang tidak bisa langsung. Memang harus diputuskan. Dan keempat, family building, membangun keluarga. Institusi pertama yang Tuhan buat, pernikahan dan keluarga. Tuhan nggak bikin yayasan atau bikin gereja awal-awal, yang Tuhan bikin keluarga. Yang terdiri dari anak-anak dan ayah ibu. Karena ini desain Tuhan. Ini sebenarnya menentukan bahwa Tuhan juga pengen bangun keluarga. Pada waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya mau kasih tahu, Tuhan itu sebenarnya ada undangan Tuhan untuk masuk ke keluarganya. Keluarga di kitab Kejadian adalah bayangan dari keluarga besar yang Tuhan membuat. Tentang bagaimana pada waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kamu masuk ke dalam keluarganya Tuhan. Makanya hidupmu begitu masuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hidupmu kadang jadi lebih susah. Bener? Kenapa? Karena di situ kamu pada waktu kamu terima Yesus, kamu masuk jadi keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan latihannya beda. Prince Harry, Prince William, didikannya beda dari orang-orang lain. Makanya didikan kamu karena kamu keluarga kerajaan lain. Yang kelima, law issue. Isu hukum. Pernikahan yang sejati, pernikahan yang baik, itu diakui Tuhan dan juga diakui negara. Makanya di Indonesia, pernikahan itu harus diberkati di lembaga agama, kemudian masuk catatan sipil. Nah, banyak orang bilang, enggak, yang penting cinta. Loh, pertanyaan saya, nggak usah ngomong cinta kalau kamu nggak bersedia komit di hadapan Tuhan dan negara. Dan kadang beberapa adat juga. Cinta itu nggak sekedar ngomong. Cinta itu melangkah. Cinta itu bertindak. Dan bagi saya, secara konsisten, untuk membawa seseorang di hadapan Tuhan, negara, dan juga adat kalau kalian ada, itu sebuah gestur keseriusan. Orang-orang seperti itu, kamu perlu consider. Nah, mari lanjut. Apa yang kita perlu lakukan? Nomor 1. Ini, kalau ada hal praktis yang kita perlu lakukan. Don't be naif. Bedakan realita dan kenyataan. Kamu banyak nonton film? Bagus. Mau nonton Korea? Bagus. Film Korea Utara? Terserah. Mau film Thailand? Terserah. Film Indo? Terserah. Ikatan cinta, ikatan benci, ikatan dusta, semua ikatan silakan tonton, terserah. Film Hollywood terserah. Tapi bedakan realita dan film. Teman-teman tahu nggak kenapa film drama Korea itu cowoknya gitu banget? Karena cowok Korea nggak kayak gitu. Makanya film Korea itu adalah sebuah bayangan bagaimana para perempuan menginginkan cowok yang kayak gitu.
orang-orang yang Korea yang asli, saya ngobrol sama mereka bilang cowok Korea itu banyak yang kasar. Ini poin saya. Kamu harus tahu bedakan antara realita dan film. Jangan naif. Dan juga kalau kamu sering lihat film bokep gitu misalnya, ya teman-teman, kamu harus tahu bahwa sexual life nggak seperti itu. Sexual life tidak sesimpel itu. Seakan-akan perempuan tuh mau aja langsung gituin pagi, siang, sore, malam. Enggak. Perempuan ada badannya, ada momennya sendiri. Pada waktu, teman-teman tahu nggak bahwa ada perempuan-perempuan ya, mungkin laki-laki juga perlu tahu, ada perempuan-perempuan yang sebelum dia period, badannya bermasalah. Badannya nggak enak. Sehingga mau berhubungan juga susah. Ada perempuan-perempuan yang punya masalah sendiri di kandungannya, di kelaminnya. Ada yang vaginanya nutup sendiri dan sebagainya. Sorry kalau saya ngomongnya eksplisit, tapi ini realitanya. Artinya, sexual love tidak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Nah, makanya kita jangan sampai naif. Kita harus banyak belajar. Tanya Tuhan. Kedua, ask questions. Ask questions bicara tentang kenali orang yang kamu mau nikahi. Benar-benar kenal, bukan cuma sekedar kenal, tapi kenal secara mendalam. Apa yang dipikirannya, apa yang diekspektasinya, apa yang impiannya, apa yang dipercaya tentang keluarga. Contoh, pada waktu saya sudah menikah, sebelum menikah sekalipun, sebelum dan sesudah menikah, ini yang saya tanyakan. Ini yang kami sering ngobrolin. Saya dan istri saya seringkali mengkomunikasikan ekspektasi kami. Bahkan sampai di pernikahan pun masih mengkomunikasikan. Karena ekspektasi bisa berubah, orang bisa berubah. Awal kami sempat ngobrol tentang tagihan dan pengeluaran. Kami ngobrolin, kira-kira pengeluaran kita sebulan mau berapa? Berapa pengeluaran kita? Gimana yang supaya kita tetap bisa nabung, dan tetap bisa perpuluhan, tetap bisa persembahan. Kedua, kalau nanti kita punya anak, gaya parenting kita kayak gimana? Yang dominan, yang otoriter. Kenapa? Karena orang tua saya otoriter. Atau kamu yang ngajak anaknya mikir, nanya sama anaknya. Tiga, kamu punya cicilan nggak? Punya utang nggak? Banyak orang ngomong sama saya, Kak, saya nyesel menikah sama suami saya. Kenapa? Karena ternyata suami saya punya utang dan dia nggak ngomong. Bayangkan kalau kamu saat ini punya seseorang yang menjadi istri kamu atau suami kamu, dan tiba-tiba pas menikah, kamu baru tahu dia utangnya gede. Kenapa? Karena pada waktu kamu menikah, utang istrimu juga jadi utangmu. Halo? Makanya para laki-laki di sini, jangan sampai punya hutang. Karena kamu akan nyusahin keluargamu di masa depan. Kalau punya utang sekarang, cepat beresin dalam nama Yesus. Iman. Sama-sama percaya Yesus. Tapi tapi aplikasi bisa beda banget. Yesusnya kayak gimana? Ada orang percaya Yesus juga harus tetap kerja. Ada yang percaya Yesus, udah gue dengar suara Tuhan aja. Saya ada salah tulis. Cara menghadapi keluarga besar. Kalau misalnya nanti udah menikah, kamu pilih ibumu atau istrimu. Jangan sampai milih. Terus kalau keluarga besar kamu ikut campur gimana? Apa yang kamu lakukan? Kalau mertua berantem sama mantu, kalau kamu berantem sama mertuamu, suaminya di mana? Apa diem aja nggak bisa apa-apa? Jangan sampai milih. Tapi kalau bisa dipilih, yang mana harus dipilih? Ini keluarga besar. Kalau ini pasti bengong semua rata-rata nih teman-teman nih. Saya tahu kalian semua bengong sih, tapi kalau kalian mau serius, saya pasti ini insightful sekali. Karena nilai kepercayaan yang mau diajarin sama anak-anak. Mau ngajarin Yesus, Yesusnya mau diajarin seperti apa? Didikan apa yang mau diajarin ke anak-anak? Terus ketujuh, kamu punya trauma masa kecil nggak? Karena trauma masa kecil bisa pengaruh sampai sekarang. Istri saya sampai detik ini masih berdebat, dia masih sambil berjalan dalam imannya, dia masih harus berhadapan dengan trauma masa kecil ya. Pelan-pelan, trauma nggak ada bisa hilang cepat. Ekspektasi seksual. Kadang mungkin kamu harus nanya, apakah masih perjaksa? Apakah masih perawan?
Kamu udah pernah berhubungan seks? Sama siapa? Sama berapa orang? Terus kadang kalau ditanya kayak gitu memang sensitif. Kalau jawabannya nggak enak, kamu bisa terima apa enggak? Itu. Apakah kamu punya ekspektasi seksual? Disinilah harus jujur. Punya impian atau fantasi dalam pernikahan seperti apa? Ekspektasimu seperti apa? Karena harus ditanya. Ekspektasi partner. Kamu butuh partner kayak gimana? Yang bisa diajak mikir? Atau yang cuma ikut doang? Teman-teman harus tahu bahwa setiap keluarga punya gaya keluarga yang berbeda-beda. Ada yang percaya laki harus mimpin semua, laki yang harus kerja, perempuan di rumah aja, ngurus anak, ngurus rumah tangga. Perempuan udah ngikut aja. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak nggak bisa, laki-laki perempuan sama-sama harus kerja. Perempuan harus punya pendapat, harus 50%, 50-50. Tapi ada juga yang perempuan harus punya pendapat, laki-laki juga. Tapi kayak 5149 deh. Tetap harus ada yang ngambil keputusan. Nah, ekspektasi partnermu seperti apa? Kamu diperlakukan seperti apa? Saya, misalnya, istri saya suka ngomong, bahwa dia nggak suka tegur depan umum. Dan saya bilang, saya juga nggak suka tegur depan umum. Kalau gitu kita jangan ya. Oke, sepakat. Jangan dilakukan. Kalau dilakukan, minta maaf. Dan jangan ulangin lagi. Udah disepakatin kok. Dan kamu harus tahu diri bahwa mungkin kamu bisa lupa. Minta maaf yang baik. Ekspektasi finansial. Kamu mau kaya, mau hidup seperti apa, pengeluaran seperti apa, pengen punya tabungan, mau finansialmu seperti apa, mau main saham atau enggak, sahamnya seperti apa, reksadana, NFT, kripto, binomo, serah, DNA Pro, robot trading. Itu. Banyak orang pernah ngomong ke saya, Kak, saya bingung mau ngomong apa. Lu bingung mau ngomong apa? Lu hidup di planet mana? Ini banyak banget yang harus tanya. Kalian tahu, saya udah beberapa tahun sama istri saya, semua pertanyaan ini nggak habis-habis. Kenapa? Karena hubungan kami berkembang terus. Harus ditanya berkali-kali. Saya ngomong, tahun awal kita pacaran, ekspektasimu seperti ini. Sekarang ekspektasimu seperti apa? Disamain terus persepsinya. Persepsi harus disamain terus-menerus. Harus diskusi terus. Ini kalau cuma main-main sih, males denger sih. Tapi kalau kalian mau serius membangun hubungan, yang punya pernikahan yang happy, ini saya mau kasih tahu, semua yang saya bagikan ini harta karun. Karena this really works. Ketiga, komit. Apa arti komitmen? Melakukan hal yang benar, melakukan hal dijanjikan, walaupun perasaanmu lagi nggak mood. Itu komitmen. Melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang benar, walaupun perasaanmu lagi nggak mood. Itu komitmen. Misalnya, bagi siapapun sudah menikah, ya udah. Saya menyesal, Kak. Kenapa nyesel? Kenapa dari pacaran nggak beres? Pas pacaran buka mata lebar-lebar, pas menikah tutup matamu. Udah, itu yang kamu pilih. Baik buruknya kamu harus terima. Masa memilih sudah selesai. Ini pilihanmu. Kalau kamu meragukan pilihanmu, sama aja kamu lagi minta orang untuk bikin kamu nggak bisa dipercaya. Seakan-akan gini, Kak, tahu saya udah milih, tapi kok saya ragu jadi gini-gini ya. Kalau kamu meragukan pilihanmu, detik itu, kamu sedang kirim sinyal ke orang bahwa kamu nggak bisa dipercaya. Berarti menurut pilihanmu nggak bisa dipercaya. Makanya pas pacaran, buka matamu lebar-lebar, teman-teman. Kalau mau nanya, jangan sungkan. Kesungkananmu itu destruktif. Halo. Sungkan itu merusak. Kalau punya pacar, kalau ini sudah hidupmu, sama-sama dipertaruhkan, nanya sebanyak-banyak. Dan kamu juga harus belajar terima. Kalau misalnya tidak baik. Tapi kalau kamu udah nggak bisa terima, kamu harus ngomong dengan jujur. Saya nggak bisa terima. Karena pacaran kadang nggak selalu itu pacaran pasti akan munculkan jawaban Tuhan. Entah dia buat kamu atau dia nggak buat kamu. Bisa dua.
Ingat teman-teman, selama tangan hamba Tuhan belum ditumpang tanganin, selama surat belum ditandatanganin, selama belum masuk ke catatan sipil, saya mau kasih tahu, belum terlambat untuk putus. Tapi Kak, pernikahan kami sudah H-1, belum terlambat untuk putus. Kak, tinggal 7 jam lagi, belum terlambat untuk putus. Kak, udah mau masuk pelaminan, belum terlambat untuk putus. Saya kasih tahu baik-baik. Kak, 15 menit lagi pemberkatan, belum terlambat. Terlambat kalau sudah anak-anak sudah diberkati di hadapan Tuhan. Di situ nikmati hidup. Jangan pernah mikir cerai. Cerai tidak akan bikin semua lebih baik. Pastikan dia nggak mukul. Pastikan dia nggak suka ngelecehin kamu dengan kata-kata yang kasar. Cara gimana? Nanya. Kau perlu sekali berantem, pengen tahu reaksinya seperti apa. Tapi habis itu kamu ngomong jujur, saya sebenarnya mau ngecek reaksi kamu. Kita pasti akan berantem. Tapi saya perlu tahu, saya nggak mau menikah sama orang mulut kasar, saya nggak mau menikah sama orang suka mukul. Saya mau tahu kamu suka mukul apa. Kalau kamu suka mukul, saya mau putus sekarang. Saya serius di sini. Saya mau pernikahan kita sama-sama nggak bisa mukul. Kalau kamu berani mukul, kamu tahu aku di hadapan Tuhan. Kadang perempuan harus ngomong gitu sama laki-laki. You have to be man. Penuhi janjimu. Jangan cuma janji pinter pas pacaran. Jaga mulutmu, jaga tangan. Kamu yang harus hidup pelindung. Dan laki-laki juga suka ngomong sama istrinya. Tolong hormatin saya. Saya laki-laki punya harga diri. Tolong, sekali saya nggak butuh macam-macam. Saya cuma butuh sekali-sekali kamu puji saya, kek. Hargai apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih, kek, atas apa yang sudah saya lakukan. Laki-laki harus ngomong jujur sama kebutuhan. Halo, semua laki-laki pengen dihormatin. Betul? Makanya Alkitab bilang, suami harus mengasihi istri. Istri harus menghormati suami. Tunduk sama suami. Apakah ya, emang suami harus tunduk, istri harus tunduk, suami harus mengasihi? Jadi maksudnya, apakah itu yang paling penting? Apakah berarti kita bilang kan gini, suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk sama suami. Apakah berarti istri nggak harus sayang sama suami? Bukan itu. Cuma itu membuktikan bahwa perempuan paling butuh dikasihi, laki-laki butuhnya dihormati. Para perempuan, jangan perkerdil nanti calon suamimu di hadapan orang. Tentu, jangan sampai ada orang selingkuh. Tapi jangan sampai kita jadi alasan mereka selingkuh. Jangan perkerdil dia, permalukan di depan. Jangan. Tahu tuh suami gue tuh, tahu tuh begini tuh. Jangan. Itu melecehkan dia. Dan kalau dia udah sekali dendam sama kamu, dia tawar hati sama kamu, dicari yang lain, nangis kamu. Nah, laki-laki kamu juga perlu ingat. Kalau someday kamu udah menikah, walaupun istri mau menyebalkan, kamu yang pilih dia. Kasihi dia, walau kamu nggak selalu mengerti dia. Apa kamu akan mengerti dia? Enggak. Nggak akan sepenuhnya ngerti. Apalagi saat dia lagi dapat. Kamu bayar, kamu diem salah, kamu nolong salah. Pas perempuan lagi dapat kan juara itu kan ya. Lagi blood moon ya, bulan berdarah. Juara itu. Lu ngapain aja salah gitu maksudnya. Udah terima aja. Kasihi perempuan. Walaupun kamu nggak selalu ngerti. Istri saya kalau dia dapat bisa tiba-tiba down sendiri. Tapi ya udah. Tugas saya sayangin dia. Tugas saya mengetahui kebutuhannya. Tugas saya tetap encourage dia. Bukan ngeresein dia. Lu kenapa sih down? Lu kenapa sih gini? Kadang kasih dia istirahat. Jangan dipaksa begini begitu terus.
Ibrani 13:4. Semua harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan. Itu sebabnya hendaklah suami istri setia satu sama lain. Orang cabul dan orang berzina akan diadili oleh Allah. 4. Find knowledge. Tanya sama yang sudah menikah dan yang pernikahan yang oke. Belajar firman Tuhan. Teman-teman, suara di dunia ini terlalu banyak. Maka kamu harus belajar firman Tuhan. Kenapa? So minimal ada filter ya. Di sinilah makanya teman-teman harus sambil nyatet tadi. Kenapa? Di sinilah kamu mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan. Pengetahuan tentang pernikahan nggak bisa dapetin sekali. Harus sering ikut, sering dengar, sering diskusi. Bertanya sama pasanganmu itu nggak bisa sekali. Kamu harus belajar bertanya. Yang kelima, belajar bersepakat. Kalau udah punya pacar, belajar mencari kata sepakat. Mimpi bersama. Orang jalan bukan karena cinta, tapi karena sepakat. Makanya, saya cuma kasih tahu baik-baik. Sampai saat ini pun, saya masih dalam perjalanan. Makanya sampai detik ini saya masih belajar. Saya masih belajar untuk kenal istri saya lebih dalam. Saya masih belajar untuk nggak rese. Saya masih belajar untuk tidak mikirin diri saya sendiri. Semua orang masih belajar. Bahkan orang tua saya yang sudah menikah 30 tahun lebih pun masih belajar. Yang paling akhirnya belajar menerima. Apalagi pada waktu orang makin tua ya. Orang makin tua makin rese, teman-teman. Percayalah, udah umur 60-70 yang tadi diem jadi bawel. Yang tadi bawel, makin bawel. Pernah lihat nenek-nenek nggak? Kakek-kakek. Pernah nggak dengar cerita gini? Kok lu bawel kayak nenek-nenek? Ya, kenapa? Kan nenek-nenek jadi bawel. Kakek-kakek jadi bawel. Hormon dan kesehatan kita makin tua akan berubah. Makanya, jalanilah pernikahan merendah hati. Pastikan Tuhan hadir di situ. Pastikan nilai-nilai firman Tuhan hadir di situ. Belajar terus. Jangan cuma mikirin dirimu sendiri. Dan atur ekspektasimu baik-baik. Pernikahan bukanlah alat mencapai kebahagiaan. Tapi itu adalah kehidupan yang kamu harus bangun bersama. Saling pengertian, saling mengasihi. Walaupun tidak sama. Kalau komunikasi nggak jalan, cari pola komunikasi yang lain. So, yang friends with benefits, saya cuma kasih tahu, terbukti. Yang suka FWB, tiba-tiba baper satu sama lain. Tiba-tiba baper satu sama lain. Akhirnya berantakan hubungan. Saya tuh sebenarnya ada sesi khusus untuk bahas seks biasanya. Tapi ini waktu saya udah pendek. Karena friends with benefit sangat terkoneksi dengan sexual life ya. Bahwa apa yang terjadi saat kamu berhubungan seks di kepalamu. Ada hormon oksitosin, vasopressin, dampaknya seperti apa, destruktifnya seperti apa. Itu masih panjang. Friends with benefits itu pasti akan menyakitkan bagi satu orang. Entah perempuan atau entah laki. Terus kalau orang takut menikah gimana? Saya bisa mengerti ada begitu banyak ketakutan. Makanya, belajar tuh nggak bisa buru-buru. Dari sekarang kamu belajarlah. Belajarlah tentang perempuan. Belajar tentang laki-laki. Berdoalah pada Tuhan kalau kamu ingin menikah. Tanyalah sama orang yang jauh lebih tua. Yang pernikahannya baik. Tanya. Kita memang nggak bisa belajar langsung. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa belajar. Untuk bisa ngajar. Laki-laki kayak saya, ini background tidak selalu ngerti perempuan, teman-teman. Saya laki. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya, gara-gara saya pernah putus dari tunangan saya pernah patah hati, akhirnya saya baru bisa ngerti. Baru akhirnya prinsip-prinsip yang saya tahu tentang perempuan, akhirnya baru saya bisa aplikasikan. Dan baru akhirnya saya bisa dapat istri yang cocok maksudnya sama saya. Ini pun saya juga masih belajar sampai sekarang. So, poinnya cuma satu. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau kamu memang takut, belajar. Dan sambil kamu berdoa, kamu minta damai sejahtera Tuhan. Kamu minta kekuatan dari Tuhan. Tanya dirimu sendiri, apakah kamu menikah apa enggak? Tanya dirimu sendiri, apakah kamu mau kalau kamu menikah, kenapa kamu menikah? Apakah kamu berani atau kamu takut atau karena apa? Kamu uji apa yang dalam dirimu. Kalau nggak menikah juga nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau kamu benar menikah, belajar dari sekarang. Saya harap apa yang saya bagikan bisa menguatkan.
Saya harap teman-teman bisa mencerna dengan baik. Terima kasih. Saya percaya Tuhan masih berbicara di dalam kalian. Saya percaya Tuhan belum selesai dengan teman. Thank you. God bless you. Oke, Pastor Regue Lewi, karena pertanyaan sudah terkumpul nih di kita, maka kita langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama untuk Pastor Regue Lewi. Oke. Shalom Pastor, izin bertanya, apabila kita menikahi wanita dan ternyata dia merupakan transgender, itu bagaimana hukumnya Pastor? Apakah harus kita ceraikan dan cari yang baru atau menerima dengan lapang dada? Sekian Pastor, selamat malam. Wow, Dahsyat pertanyaan yang luar sekali biasa Boleh pertanyaannya. sekali. banget. Wah, Boleh speechless ya. Pastor untuk langsung menjawab? Pernikahan ada antara laki dan perempuan. Kalaupun seorang perempuan udah jadi laki-laki, dan laki-laki udah jadi perempuan, tidak mengubah kenyataan siapa diri mereka sebenarnya. Seorang laki-laki bisa merasa dirinya terjebak di badan laki-laki, dan bahwa dia sebenarnya perempuan. Tapi tidak mengubah kenyataan bahwa dia sebenarnya laki. Nah, barusan ada yang meninggal, seorang tokoh nasional ya, dia minta dikuburkan secara perempuan. Tapi dasarnya dia sebenarnya laki-laki, ganti kelamin. Saya tidak bisa mengomentari, tapi pada waktu anaknya bilang dia akan dikuburkan secara laki-laki, saya bisa memahami. Karena pada dasarnya dia sebenarnya laki-laki. Ini bukan soal konservatif atau enggak, ini memang kenyataan. Walaupun dia sudah ganti kelamin, dia kan tidak punya rahim. Nah, poin saya gini. Kalau misalnya dia transgender, harusnya itu sudah bisa dicegah dari awal. Orang-orang menikahi transgender, orang-orang mereka adalah orang menikah secara intensional. Jadi mereka sudah tahu ini perempuan transgender atau ini laki transgender, tetap menikah. Nah, poin saya adalah makanya di situ dibutuhkan pertanyaan dari awal. Bahwa kamu nih siapa? Kamu apa? Kalau misalnya kamu sudah mulai lihat mukanya agak biasa, kok kayak agak kayak laki ya? Kamu perlu nanya. Ya kadang nanyanya memang harus hati-hati. Misalnya kalau kamu udah kamu curiga banget ya, kamu nanya, apakah ada hal yang saya perlu tahu? Kamu memang kadang bisa bikin tersinggung sih emang sih, tapi mendingan dinanya maksudnya. Atau iseng bercanda, kok lu kayak laki ya? Ada sisi kayak laki ya? Terus mereka bilang, enggak, gue cewek kok, maksudnya gitu. Nah, at least itu ketahuan maksudnya kan. Atau nggak biasanya, tapi kalau memang ada perempuan mukanya agak maskulin, istri saya agak maskulin, tapi cantik, saya tetap suka sih. Nah, tapi apa namanya, biasanya perempuan-perempuan kayak gitu mereka secure aja bilang, iya nih muka gue kadang kayak laki nih. Atau ada cowok yang bilang, muka gue kadang kayak perempuan. Bagi saya jelas itu hukum itu nggak bisa. Tapi itu bukanlah pernikahan yang secara tidak sengaja terjadi. Itu pasti harusnya kamu sudah tahu. Kecuali dia bohong. Kalau dia bohong, kamu bisa permasalahan dihukum dan pernikahannya bisa bukan cerai istilahnya, dibatalkan, annulment istilahnya. Itu bisa. Oke, sudah terjawab nih pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Tania. Oke, baik Pastor, untuk pertanyaan yang kedua, saya mau nanya Pastor, jika menikah memiliki tujuan untuk beranak cucu, bagaimana tanggapan Pastor mengenai sepasang suami istri yang memutuskan untuk menikah tetapi tidak mau memiliki anak dengan pertimbangan bahwa bumi ini sudah overpopulation? Terima kasih Pastor. Oke, terus pertanyaannya, karena saya memikirkan hal yang sama sebenarnya. Sampai detik ini, saya sama istri saya, kami masih bergumul maksudnya. Ini saya ngomong terbuka ya teman-teman ya. Saya ini hamba Tuhan, saya tahu firman Tuhan. Saya juga memikirkan hal yang sama. Saya memikirkan ini yang saya pikirin. Nomor satu, saya memikirkan bumi overpopulation. Kedua, saya mikirin kalau saya punya anak dan lahir di dunia yang sebegini kacaunya ya, nilai-nilai kacau, jadi apa dia? Terus belum, kalau misalnya saya punya pertimbangan, istri saya badannya kesehatannya gimana ya? Karena teman-teman harus tahu, saya laki-laki cuma bisa nitip benih, yang bertempur 9 bulan dia.
Yang bertempur 9 bulan dia. Saya harus tanya kesiapannya dia. Saya nggak bisa maksa dia. Tunggu dia siap. Tidak punya anak pun, saya tetap cinta sama dia kok. Nah, itu juga jadi pemikiran saya. Dan maka dari itu, tapi kami juga tidak bilang bahwa kami tidak akan punya anak. Kami masih merenungkan. Kenapa? Karena pada dasarnya mendidik anak juga tidak mudah. Kalau dari saya, kalau ini akan sedikit berbeda ya mungkin. Kalau misalnya kamu mau child free, itu sebenarnya ada celahnya, masih bisa sebenarnya. Tapi usul saya jangan langsung ngomong child free. Usul saya jangan langsung ngomong child free. Usul saya kalian berdoa dulu. Kasih conviction. Kenapa? Karena memang ada beberapa, saya tahu mungkin beberapa hamba Tuhan akan sedikit berbeda. Beberapa hamba Tuhan percaya harus. Tetapi untuk bisa menikah pertimbangannya banyak. Bukan cuma soal child free-nya, tapi pertimbangan kesehatan juga. Pertimbangan bahwa kesiapan juga. Itu kan juga harus dipikirin. Jadi maka dari itu, kalau saya jadi kamu, saya tidak akan langsung ngomong child free. Saya tidak akan langsung ambil kesimpulan child free, tapi usul saya, siapapun kamu, biarlah kalian ngobrolin sama-sama. Jangan langsung bilang child free. Tetaplah keep your mind open, dan kamu renungkan masing-masing bersama secara satu tim apa yang kamu pilih dan kesiapan kalian secara mental, kesehatan. Saya salah satu argumen kenapa saya takut menikah, karena saya tahu teman-teman menikah punya anak, ada teman-teman harus tahu dari keluarga saya kami ada masalah kesehatan, cancer, kanker. Itu jadi pertimbangan saya, pertimbangan kesehatan. Saya punya anak takutnya ntar dia kasihan atau apa. Ada yang kayak gitu. Tapi saya tidak langsung bilang child free. Maka dari itu bijaksanalah. Kita jangan sampai langsung bilang jangan punya anak, itu jangan juga. Tapi be wise. Bagi saya itu jawaban saya. Baik, Pesta. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Bagaimana saya menghadapi trauma terhadap pernikahan, trauma dari kegagalan orang tua yang saling menyakiti dan pada akhirnya bercerai? Silakan dijawab, Mister. Pertama, saya mau bilang saya berempati dengan kamu, karena banyak orang broken home, dan ini yang bikin trauma. Ini yang bikin orang takut menikah. Salah satu tujuan alasan banyak orang takut menikah. Gini, trauma itu butuh waktu. Tapi ini yang saya pelajari. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi dampak dari trauma adalah dengan belajar darinya. Belajar, misalnya, kamu punya pengalaman yang buruk. Salah satu cara untuk mengurangi dampak buruknya adalah belajar dari pengalaman. Apa yang kamu lihat di situ? Kamu catat baik-baik. Nomor 1, belajar apa yang salah. Dan supaya ada yang kedua, cari yang benar. Belajar kalau kamu orang tua berantakan, cari orang tua lain yang bisa jadi orang tua angkat atau orang tua rohani kamu yang mereka punya pernikahan lebih baik. Tanyalah di situ. Lihat polanya. Lihat polanya. Karena saya mau kasih tahu, apa yang terjadi di masa lalu tidak perlu terjadi di masa depan. Orang tuamu berantem, orang tuamu parah, orang tuamu berantem saling menyakiti, kamu bisa punya pernikahan yang bahagia. Tapi kamu harus belajar dari sekarang. Jangan asal pilih. Banyaklah bertanya. Dan kalau kamu sudah masuk, biasa orang tua suka overthinking. Nah, kalau sudah overthinking, tanya temanmu yang waras. Karena kadang, kalau cewek udah overthinking, udah trauma, cowok baik pun suka overthinkingin. Bener ya?
Kalau sudah begitu, cari teman yang mengasihi Tuhan dan netral. Tanya, dia gini. Tapi gue mikirnya gini, gue overthinking nggak? Kalau kamu sudah trauma overthinking, kamu butuh teman untuk memberi suara yang berbeda. Keempat, jangan lupa, izinkan Tuhan memulihkan. Buka hati. Belajar dari firman Tuhan. Prinsip-prinsipnya. Sering-sering ikut kelas begini ya. Dan berdamailah dengan traumamu. Dan ketahuilah bahwa pelajaran bukan cuma didapatkan dari rumah tangga yang baik, tapi juga bisa didapatkan dari rumah tangga yang buruk. Kita bisa belajar di mana aja. Kedewasaan membuat kita bisa ambil pelajaran dari situasi apapun di dalam kehidupan. Semoga memberkati teman-teman, semoga membantu. Oke, baik. Terima kasih Pastor untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pastor, saya izin mau bertanya. Saya merasa emosi atau mental saya tidak stabil, takut jadi toksik ke pasangan. Jangankan untuk menikah, pacaran saja belum siap. Gimana ya cara mengatasinya Pastor? Silakan Pastor. Kamu emosi, mentalnya tidak siap, itu pikiranmu sendiri atau kamu sudah tanya orang-orang yang netral? Karena kadang kita ini sangat pintar menjelek-jelekan diri kita loh. Kalau kamu merasa kamu tuh gini gitu buruk apa gini gitu, kamu kadang harus nanya orang-orang di sekeliling kamu. Saya ini ngerasa gini loh, gue ngerasa gini. Tolong dong kasih pemikiran yang objektif ke gue ini bener apa enggak sih? Apa jangan ini cuma pikiran saya doang? Itu pertanyaannya. Terus, kalau misalnya kamu bermasalah dengan emosimu, nggak berarti kamu harus kabur dari relationship. Kalau kamu bermasalah dengan emosimu, belajarlah namanya kecerdasan emosi. Kamu bisa cek di Google tentang kecerdasan emosi. Bahkan saya tahu teman saya, seorang hamba Tuhan yang jadi EQ trainer juga, Joshua M. Wahyudi. Teman-teman juga perlu mempelajari emosimu sendiri. Jangan malah kamu ngejelekin emosimu. Emosi itu nggak buruk. Makanya kalau kamu memang emosinya naik turun, misalnya memang naik turunnya memang terlalu bermasalah, gitu, tanya teman psikolog, saya ini emosi terlalu bermasalah nggak, apa normal aja. Kedua, tanya temanmu yang netral, saya ini begini banget nggak sih? Menurut kamu gimana? Ketiga, belajarlah soal kecerdasan emosi. Indonesia itu darurat cerdas emosi. Kita tidak bisa menamakan emosi kita. Kita tidak bisa tahu emosi kita dari mana. Padahal itu harus dipelajarin. Ada namanya kecerdasan emosi, emotional intelligence, yaitu sebuah pelajaran di mana kita bisa namain emosi kita bisa tahu emosi kita dari mana, dan emosinya bisa diantisipasi. Itu ada pembelajaran ya teman-teman. Itu sesuatu yang sangat baik. Dan itu sangat membantu saya. Ya, kalau misalnya memang beneran, kamu silahkan renungkan 3 jawaban yang saya bagikan. Nah, setelah kamu udah renungkan hal itu, ya, dan kamu sambil belajar, tidak ada salahnya. Kamu belajar, buka hati, mencoba untuk belajar membangun hubungan. Tapi pada waktu kamu membangun hubungan, kamu ngomong jujur. Saya gini. Saya di masalah di sini. Saya mau coba sama kamu, tapi saya bisa aja saya nyakitin kamu. Saya minta maaf dari sekarang. Tapi saya mau belajar kok. Saya juga masih belajar. Sama-sama ya. Gitu caranya. Jangan sembarangan kalau kamu mau masuk ke pernikahan. Tapi jangan parno juga untuk masuk ke pernikahan. Pernikahan itu tidak mudah, tapi juga tidak sepenuhnya susah. Dia adalah musim yang baru. Kuncinya, kamu harus mengerti bahwa setiap musim cara menikmatinya berbeda. Kuncinya itu kita harus tahu. Cara nikmatin single sama cara nikmatin menikah itu beda. Cara nikmatin single seringkali, sorry kalau saya ngomong panjang lagi, sedikit lagi. Cara nikmatin orang single biasanya bisa berarti kamu jalan suka-suka, nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Tapi cara nikmatin orang menikah bisa aja cuma berdua, nonton sama istri atau sama suami. Kuncinya kamu harus beradaptasi
di musim apa berada. Dan jangan pernah berhenti belajar. Jangan malu bertanya. Tidak apa-apa kalau nggak tahu. Itu aja. God bless you all.